Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dian Kusuma, Dian Oktavia Dagu, Erik Bayate, Khalil Indra Firmansyah, Mia Maryati, Muhammad Kasir Ahmad Lamabawa. Di sini kami mempresentasikan yang berkaitan dengan pengukuran dampak sosial. Apa itu pengukuran dampak sosial? Setiap perubahan positif yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang diambil oleh individu atau organisasi atau komunitas sosial atau gerakan perubahan untuk orang yang hidup di masyarakat, lingkungan, dan iklim. Metode pengukuran. Yang pertama, metode proses, alat untuk memantau efisien dan efektivitas dari output, variabel, dan indikator untuk melacak proses yang sedang berjalan. Yang kedua, metode dampak, alat menghubung output, keluar, dan outcomes, hasil yang akan digunakan untuk membuktikan outcome. Yang ketiga, metode monetisasi, mengkonfirmasikan keluar atau dampak dengan menetapkan kesetaraan nilai uang. Benefit cost analysis. Benefit cost analysis merupakan suatu jenis analisis ekonomi di mana biaya dampak sosial dari suatu investasi dinyatakan dalam nilai uang, serta penilaiannya didasarkan pada suatu atau lebih dari 3 ukuran. Yang pertama, net present value, nilai keseluruhan dari seluruh biaya, pendapatan, dan dampak sosial setelah didiskontakan sehingga mencerminkan periode akuntansi yang sama. Yang kedua, benefit cost ratio, nilai pendapatan dan dampak positif setelah didiskontakan dibagi dengan nilai biaya dan dampak negatif setelah didiskontakan. Yang ketiga, internal return of return, nilai bersih pendapatan ditambah dengan dampak sosial yang dinyatakan sebagai persentase pengambilan tahunan dari total biaya investasi. Social Return on Investment, SROI. SROI adalah alat yang dapat dipergunakan untuk membuktikan serta memperbaiki. Hal ini memungkinkan organisasi dan investor untuk melihat berapa banyak dan di mana nilai sosial diciptakan. SROI mengukur suatu nilai manfaat relatif terhadap investasi yang dikeluarkan untuk mencapai manfaat tersebut. Apa itu dampak sosial? Sebuah bentuk, akibat, atau pengaruh yang terjadi karena adanya suatu hal. Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya di dalam masyarakat. 4 pendekatan dampak sosial. Yang pertama, opini pakar. Sebuah organisasi bisa meminta orang dengan kredibilitas yang tinggi untuk melihat secara seksama proyek, program, maupun operasi secara keseluruhan. Yang kedua, kualitatif, mengandalkan wawancara mendalam, observasi, dan interpretasi atau informasi kualitatif. Yang ketiga, kuantitatif, menggunakan instrumen seperti survei untuk bisa menghasilkan data berupa angka. Yang keempat, monetisasi, menginginkan dampak bisa dinyatakan dalam satuan mata uang. Penilaian atas dampak sosial adalah hal yang penting bagi perusahaan komersial maupun sosial. Tentu buat perusahaan sosial penilaian dampak adalah imperatif, maka perusahaan sosial harus membuktikan bahwa tujuan pendiriannya benar-benar tercapai. Di dalam ekosistem sosial impact terdapat 2 solusi ekstrim, yaitu pendekatan ortodok dalam kurung akademik yang melibatkan penilaian dasar pengumpulan data untuk memahami dampak kelompok kontrol yang dipengaruhi oleh bisnis. Yang kedua, pendekatan praktikal dengan hanya menghitung jumlah pelanggan atau benefit crash. Tantangan bagai penilaian dampak sosial. Tantangan utama dalam PDS ini yaitu yang pertama, sulit untuk menyatakan sebab dan akibat adalah setiap jenis penilaian dampak dan bina membuat proses ini menjadi mahal tergantung pada metode penelitiannya.
Yang kedua, dampak sosial yang baru kelihatan dalam waktu jangka panjang. Yang ketiga, dampak sosial sering halus dan tersembunyi. Yang keempat, tidak ada pendekatan yang bersifat satu ukuran cocok untuk bersama. Kelemahan pengukuran dampak sosial, tidak adanya standar umum. Akibat dari tidak adanya standar tersebut adalah banyaknya usaha yang dinilai hanya dari aspek finansialnya saja, walaupun tujuan sosial merupakan motivasi utama dari perusahaan tersebut. Yang kedua, kompleksitas pengukuran nilai sosial. Pengukuran nilai sosial merupakan hal yang kompleks karena tidak adanya ukuran pasti seperti yang terdapat pada ilmu alam. Yang ketiga, kendala teknis, mengidentifikasi beberapa kelemahan teknis yang terdapat pada metode-metode yang digunakan dalam perhitungan nilai sosial. Kelemahan tersebut terkait dengan penggunaan asumsi, diskon risk, kerangka waktu, saldo prices, dan anggapan nilai. Kesimpulannya, bahwasanya terdapat metode yang digunakan dalam pengukuran nilai sosial. Metode tersebut dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu proses dampak dan monetisasi. Metode monetisasi memiliki keunggulan, kemudahan untuk dipahami, dan menghasilkan nilai yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dua metode pengukuran yaitu social return on investment dan benefit cost analysis. Setiap metode memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keterbatasan dalam berbagi pendekatan pengukuran nilai sosial yang ada adalah belum terdapat standar yang disepakati bersama, kendala teknis, dan kompleksitas dalam pengukuran nilai sosial. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.